otorita, dan itu ada bisnis. Oke, saat ini saya berada di depan kantor otorita. Saya mengendara dari jalan segmen 6C. Dan di video kali ini spesial saya akan membahas mengenai pembangunan kantor otorita IKN tahap kedua. Ini gedungnya ya. Dan tampak banyak sekali mobil parkir di depan kantor otorita. Dan itu ada bis listrik juga yang mengangkut para ASN. Dan memang saat ini tengah difokuskan pembangunan kantor otorita IKN tahap kedua, yang dimana akan ada 3 gedung tambahan yang akan membantu pelayanan otorita IKN. Karena seperti kita ketahui, untuk mengelola kota Nusantara, kota IKN ini yang ada 9 wilayah perencanaan, dan sepertinya pemerintah daerah IKN ini adalah pemerintah daerah khusus yang setara dengan provinsi, maka perlu suatu gedung yang besar yang bisa melayani masyarakat IKN di masa yang akan datang. Dan maka dari itu kantor otorita IKN atau balai kota ini sebelumnya telah selesai tahap 1 dan kini dilanjutkan pembangunan tahap kedua, dan ditargetkan rampung tahun depan ya, sepertinya kalau kita melihat progresnya saat ini. Proyek multi years yang dimana saat ini proyek tidak diadakan oleh Kementerian PU, tapi proyek saat ini dilakukan oleh otorita IKN sebagai ownernya. Dan kita akan parkir untuk melihat kondisi terkini dari pembangunan kantor otorita IKN tahap kedua. Oke, saat ini saya berada di lantai balkon, lantai 2 di depan kantor otorita IKN. Dan saat ini di sebelah kanan maupun kiri gedung kantor otorita IKN kita lihat ada pekerjaan konstruksi, dan saat ini pengecoran lantai di sebagian sisi sudah selesai, dan tampak ini pekerjaan kolom. Kalau kita lihat ada struktur merah yang terlihat, ini bekisting baja modular, dan bekisting ini bisa dibongkar pasang untuk pengecoran kolom beton. Dan pekerjaan kalau kita lihat memang cepat sekali, dikebut oleh banyak orang. Kemudian di sisi sebelah sana itu juga ada pekerjaan konstruksi. Dan dari atas balkon kantor otorita IKN atau balai kota IKN ini kita bisa lihat pemandangan Tugu Titik Nol dan Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Dan tepat di sebelah Plaza Bhinneka Tunggal Ika itu lokasi pembangunan Hyatt Regency Group, di mana mereka akan membangun mall, perkantoran, dan ada masjid juga. Dan kawasan Tugu Titik Nol serta kawasan Plaza Bhinneka Tunggal Ika, kalau kita lihat ini adalah tanah yang datar. Padahal kalau kita ingat 2-3 tahun yang lalu kontur tanahnya sangat rendah, bahkan kalau saya tidak salah ingat mungkin kedalamannya sekitar 20 meter. Kita harus turun tangga ke Tugu Titik Nol, tapi dengan kecanggihan karya anak bangsa Indonesia, kemudian kontur tanah yang rendah itu bisa diratakan menjadi Plaza Bhinneka Tunggal Ika seperti sekarang ini. Dan dari sini juga kelihatan Istana Garuda
Jadi memang luar biasa, 100% karya anak bangsa Indonesia mengerjakan ibu kota karya anak bangsa. Kalau tadi di sebelah kiri Ayat The Gem Group, di sisi sebelah kanan Plaza Bhinneka Tunggal Ika itu adalah Pakuwon Group, membangun mall, apartemen, hotel, serta kondominium. Kemudian di seberangnya ada Swiss Hotel, di sebelah Swiss Hotel itu juga mall. Dan memang luar biasa, di depan kantor otorita IKN ini artinya ada 3 mall yang akan berdiri. Dan tentunya lokasi kantor otorita IKN ini akan menjadi lokasi paling strategis dan dipersiapkan untuk melayani kunjungan masyarakat umum. Dan tampak dari sini juga lokasi Istana Wakil Presiden yang telah rampung 100%, dan akan infonya ya akan ditempati oleh Mas Wapres Gibran yang berencana pindah di tahun ini. Mari kita doakan agar rencana beliau untuk berkantor bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan Mas Wapres Gibran akan pindah bersama 50 staf set Wapres. Dan kita kembali ke area Plaza Bhinneka Tunggal Ika, dimana kalau kita lihat terdapat patung Soekarno-Hatta sedang duduk podcast. Dan kita juga menantikan kapan area Plaza Bhinneka Tunggal Ika bisa full bebas diakses oleh masyarakat umum. Tentunya titik nol IKN bisa menjadi magnet wisatawan, karena beberapa tahun lalu waktu Tugu titik nol masih berupa kotak biru kecil itu, kunjungan bisa dibilang membludak dan ramai. Dan tentunya saya sebagai masyarakat selalu mendoakan para ASN yang bekerja di IKN, baik itu dari otorita IKN maupun dari lintas kementerian yang sudah datang dan akan datang, serta para pejabat dan pimpinan tingginya, kemudian para aparat dari pertahanan keamanan, baik itu dari BIN, TNI Polri, Kopassus, dan lain-lain, agar diberikan kesehatan dan semangat kerja yang tinggi, diberikan kelancaran selalu. Dan juga untuk setiap para pekerja konstruksi, kontraktor, konsultan yang bertugas untuk membangun ibu kota Nusantara. Dan memang luar biasa kalau kita lihat perjuangan garda terdepan pembangunan IKN, dari IKN 0 sampai kondisi IKN saat ini, itu tidak lepas dari peran para tukang, para kuli, para mandor yang ada di lapangan ini. Dan mereka kuat ya, dan tahan dalam menghadapi setiap cuaca, baik itu panas maupun hujan. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan, keselamatan kerja, dan kelancaran. Dan oke ya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia Maju.